Desa Ndadapan niku nggih. Nggih, berarti piyambakan niku asli kelahiran mriku nggih. Oh, nggih. Tapi sakniki mboten mriku. Derek tanglet nggih. Lek sing kula rumiyin dalemipun Pak Yai Gus Muafik niku pundi? Sak dermo kan gandul niku nyeritake ndok loro gandul niku lho. Nang gandul teng pundi? Teng Gatholoco. Uripe ora sempurna nek ora petuk Dewi Perjiwati. Farji niku artine ngoten niku lho niki lho. Udo kabeh sak mblengere. Sisane sekarang di Gunung Kemukus Boyolali. Wilayah Kabupaten Lamongan kalau dari Surabaya ke arah timur laut melewati kota Gresik. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang, bagian barat perbatasan dengan Bojonegoro, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, dan utara Kabupaten Lamongan merupakan pesisir pantai utara atau laut. Dan pada kali ini saya dari arah barat atau dari arah Bojonegoro setelah melewati Babat. Dan selanjutnya yang akan kita datangi ini nanti adalah sebuah perkampungan atau pedesaan yang ada di pedalaman wilayah Kabupaten Lamongan sisi utara, yaitu Desa Ndadapan Kecamatan Solokuro yang merupakan kampung kelahiran juga masa kecil Gus Muafik. Berikut sekilas biodata Gus Muafik. Lahir tahun 1974 di Desa Ndadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Kemudian bersekolah di kampung kelahiran, tamat setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Setelah itu setara dengan SMP atau Sanawiyah bersekolah di Gresik, lalu setara dengan aliyah atau sekolah menengah atas di Jombang, kemudian melanjutkan di Yogyakarta. Beliau Gus Muafik seorang penceramah yang punya referensi lintas agama, memahami tentang sejarah-sejarah yang ada di Nusantara dan juga memahami berbagai macam aliran keyakinan yang ada di Nusantara selain 5 agama yang disahkan dalam undang-undang. Kendatipun Gus Muafik memahami berbagai macam aliran keyakinan, namun Gus Muafik tetap kokoh pada tauhid Islam. Misalkan begini ya, ada sebuah aliran keyakinan A, B, C, dan D. Gus Muafik bisa menjelaskan tentang keyakinan itu. Jarang loh seorang penceramah bisa menjelaskan berbagai macam aliran-aliran yang ada di era sejarah, misalkan sekte, tantra, birawa, dan lain sebagainya. Namun tentang itu semua Gus Muafik sedikit banyak tahu dan paham. Baiklah, dilanjut. Sekarang ini kita berada di seputaran pertigaan Pucuk Lamongan Barat. Berhenti sebentar akan menjelaskan lokasi ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi dan lokasi kita berada di Kabupaten Lamongan, tepatnya di jalur Lamongan Babat, di seputar pertigaan Pucuk Lamongan. Jadi ini Lamongan itu ke barat atau Lamongan sisi barat. Mengenai jalur jalan ini, perhatikan baik-baik. Ke depan itu ke arah Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Jadi bis ini dari Jaya Mandiri ini dari Surabaya menuju ke Babat. Setelah sampai di Babat, itu pecah jadi 2. Babat ke arah barat sampai ke Bojonegoro, Cepu, Blora, Grobogan, dan Purwodadi.
dan babat ke utara atau ke kanan itu ke Tuban, Rembang, terus Kudus, Semarang, dan seterusnya. Kita kembali lagi ke lokasi ini ya. Selanjutnya, sebagai arahan dan saran, apabila Anda melintas di jalur ini membawa kendaraan mobil pribadi atau sepeda motor, sebaiknya lebih mengutamakan keselamatan dengan mengalah, karena kendaraan-kendaraan yang melintas di jalur ini kebanyakan kendaraan-kendaraan besar. Jalan raya itu tadi dalam kesehariannya selalu dilewati truk gandeng kontainer yang besar dan medeni, dan juga perusahaan otobus dari Surabaya, Semarang, Jakarta, dan juga perusahaan otobus dari Surabaya, Bojonegoro, Cepu, dan Blora. Dan suasana jalan yang sedang kita lewati ini berbeda jauh dengan jalan raya itu tadi. Kalau yang ini ngelenyer dan kendaraan pun tidak terlalu padat. Jalan ini bila kita telusuri sampai Brondong, Pantai Utara, Lamongan. Sebentar lagi kita melewati dan melihat pemandangan-pemandangan di kanan kiri jalan berupa tambak. Dan bila Anda melintas di jalur ini, kita seringkali menjumpai warung-warung makan yang kebanyakan lauknya ikan gabus atau kutuk yang dimasak asem-asem, ada lodeh dan ada juga pepes. Dengan harga kisaran Rp25.000 satu porsi iwak kutuk sama nasinya. Selanjutnya mengenai jalan ini, selain ke kampung halaman Gus Muapik, juga bagi Anda yang kepingin datang ke makam Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo Pajang juga lewat sini. Dan juga kampung halaman seorang tokoh yang trending terkenal tahun 2001, yaitu Desa Tenggulunan. Desa Tenggulunan juga ikut Kecamatan Solokuro, bersebelahan dengan Desa Dadapan. Namun pada konten video YouTube kali ini kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah suasana perkampungan Gus Muapik, Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro. Selanjutnya mengenai Desa Dadapan terkenal dengan mitos rondo atau jandanya. Yang dimaksud begini, bila di desa tersebut ada seorang wanita menyandang status single parent, rondo atau janda, selama orang tersebut mempertahankan statusnya sebagai rondo, maka orang itu konon sukses. Di desa tersebut, yaitu Desa Dadapan, kendati pun lahan pertaniannya itu subur, namun yang diutamakan adalah berniaga atau berdagang dan bekerja sebagai TKI di luar negeri, selebihnya bertani di rumah atau di kampung sendiri sambil memelihara kambing dan sapi. Dan pastinya mereka-mereka kalangan wanita muda, tidak ada yang bertani, mereka-mereka bekerja di luar negeri sambil mengembangkan duitnya dipakai untuk usaha dagang di rumah. Serta-merta yang single parent, rondo alias janda, begitu pula. Mereka itu jarang yang bertani, memprioritaskan dagang dan usaha yang lain. Tidak terasa perjalanan kita pada kali ini sudah masuk kawasan makam Karebet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo Pajang. Dan kita pun berada di kawasan di sini itu banyak sekali pondok-pondok pesantren. Terus bila kita menoleh ke kiri, di belakang perkampungan atau rumah-rumah ini sudah aliran Kali Bengawan Solo Hilir.
Oke, baiklah para pemirsa sekalian, di depan itu ada ijo-ijo, itu ada pertigaan. Bila ke kanan kita sampai ke makam Joko Tingkir, namun kali ini kita ngambil yang kiri atau terus menelusuri jalan ini kita melewati sebuah jembatan besar, dan jembatan itu melintasi kali aliran Sungai Bengawan Sulu Hilir. Setelah kita melewati jembatan ini, sudah tidak terlalu jauh lagi, kita melewati beberapa perkampungan. Setelah itu kita melewati jalan hutan jati sampai ke Brondong. Namun kita tidak sampai Brondong, nanti kalau sudah ada pertigaan di tengah hutan, kita bisa ngambil ke kanan dan bisa juga lurus. Adapun nama pertigaan tersebut adalah Pertigaan Laren. Oke, baiklah, sebelum lanjut kita berhenti dulu di sebuah pertigaan yang ada di kawasan hutan. Pertigaan ini ke depan nanti sampai ke Blimbing, Brondong, dan kita ngambil yang kanan ya. Di depan itu ada sebuah pertigaan, jadi kita ngambil yang kanan. Selanjutnya, bila kebetulan bapake dan mase-mase sampai di pertigaan ini dan kepengen merasakan jajanan konoan, dari pertigaan ini ke kanan sekitar 1 km ada tempat konoan ya. Selanjutnya masih ikut seputaran Kelurahan Dadapan, Kecamatan Solokuro. Di ujung kampung tersebut kita melihat beberapa pemukiman kayu semacam ini. Sekitar ada 15 rumah yang terbuat dari kayu ini berada di pertigaan dekat hutan. Nah, ini adalah rumah warga Desa Tuban yang merantau atau boro, itu bekerja sebagai kontrak tanah persil ya. Jadi seperti ini. Damel video nih lho, Bu. Dalam video pedesaan niki kok enten griya unik-unik saking kayu, saking pring ngoten. Kula saking Bojonegoro. Ngeten iki anu nggih, teng mriki niki numpang tanam kontrak persil ngoten nggih, Bu nggih. Oh. Terus mantuke daleme pundi ngeten iki? Tuban nggih. Terus wangsule teng Tuban pinten bulan sekali, berapa minggu sekali ngoten nggih? Oh, Tuban pundi? Oh, Kerek nggih. Wah, tebih nggih. Kerek niku kan Tuban sing kulon nggih. Niku jurusan itu nggih dugi Bojonegoro. Nggih, Kerek kan ngidul dugi Montong. Terus Rengel, terus Bojonegoro. Nggih. Lek niku Bu, Desa Dadapan niku pundi nggih? Mriko tesih ler wetan iki. Oh, tapi lek mriki ndelok tasih nderek Dadapan nggih, Bu nggih? Tesih. Oh, nggih nggih. Monggo sekecakaken nggih. Jadi mereka-mereka yang bermukim di sini itu orang-orang yang sedang kontrak tanam palawija di lahan perhutani. Sampai di sini paham ya? Nah, teman-teman sekalian,
Kita amati saja, kita melihat-lihat suasana di sini. Kalau kita melihat rumah-rumah ini bagaikan rumah-rumah di tahun 1960-an. Jadi kebanyakan ya masih berlantaikan tanah. Terus di depan pemukiman ini adalah ini lahan tanam dan hutan jati, kayunya besar-besar serta kayunya banyak yang sudah dimatikan atau diteres. Orang Jawa mengatakan itu diteres. Selanjutnya mengenai jalan ke depan itu adalah ke Solokuro. Selanjutnya kita lewat saja di depan pemukiman-pemukiman yang rumahnya masih ala kadar apa adanya, bak tahun 1950, 60 dan 70-an. Monggo Pak. Dan kelanjutannya kita akan mampir di sebuah warung kopi. Nah, itu warung kopi di tengah hutan terpencil. Pemandangannya soalnya Mbak nih. Nyata niki buka jam pinten sampai jam pinten Mbak warungnya itu niki? Setengah 7 ngantos wonten asar permantuk kula. Setengah 7 pagi sampai jam 3. Oh, nggih. Warungnya Mbak sinten niki? Mbak Tuti. Mbak Tuti, Desa Penghujung, ujung desa Ndadapan nggih. Ini kula nggih derek wilayah niki gampang. Gampang. Pertigaan Gampang Sejati, Laren Lamongan. Pertigaan Gampang Sejati, Laren Lamongan nggih. Oh, nggih. Terus niki badhe tangket, Mbak. Niku kan kalau rumiyin kampung halamane Gus Muafik nggih niku nggih. Niku sing pundi wau? Desa Ndadapan. Desa Ndadapan niku nggih. Solokuro nggih. Nggih, berarti piyambakan niku asli kelahiran mriku nggih. Asli. Oh, nggih. Tapi sakniki mboten teng mriku. Mboten, enggak ada pondok niku mboten pundi niku. Teng Jogja. Jogja, nggih. Oh, nggih. Nah, jadi teman-teman sekalian, kampung halaman kelahiran Gus Muapik yang songkoknya dhuwur itu adalah Desa Ndadapan, Kecamatan Solokuro. Nah, jadi ini Mbak Tuti ini tahu persis tentang asal usul Gus Muapik yang sekarang terkenal. Nggih, Mbak, terus Mbak ya? Oke. Selanjutnya kita kembali ke topik utama, yaitu Gus Muafik. Gus Muafik di kampung halaman Desa Ndadapan akrab dengan panggilan Pak Yai atau Pak Kiai, serta suasana dan kondisi rumah di desa tersebut penuh dengan kesederhanaan. Dan bila kita mendengarkan ceramah-ceramah atau Gus Muafik sedang dakwah, selalu menggunakan bahasa-bahasa yang gampang sekali untuk dipahami. Kosakata, lagu bicara, dan logat bahasa benar-benar khas warga kampung pedesaan Jawa. Selanjutnya mengenai Desa Ndadapan, Kecamatan Solokuro. Kendatipun desa tersebut dikelilingi hutan jati, setelah kita masuk di desa itu benar-benar desa rasa kutho. Selanjutnya, biar tidak jenuh, marilah kita mendengarkan audio Gus Muapik pada saat menjelaskan sejarah di Nusantara ini. Supaya bisa moksa melakukan
upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan, nanti tubuhnya mengecil, kecil, lap, hilang, imaterial. Itu namanya moksa. Tapi waktu itu banyak yang gagal, sudah mengecil, ingat istrinya, maka macet, jadi jenglot atau Bathara Karang itu. Makanya kalau ada yang ketemu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal moksa. Itu asalnya begitu. Makanya dulu terus orang-orang di sini mengambil ajaran yang lebih mudah, bukan menahan hawa nafsu tapi ngumbar hawa nafsu. Namanya ajaran Bhairawa Tantra. Itu upacaranya namanya Pancamakara. Nah, itu kuat sekali ajaran itu. Sehingga dengan ajaran Bhairawa melalui lautan Kertanegara sanggup menaklukkan Mongolia, menjadi negara terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Itu karena penganut Bhairawa. Itu pelindung sekarang lah, pakai pelayaran. Itu makanya dulu terus paling berat itu Islam masuk ngadepi yang ini. Maka didatangkan ulama Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Tapi lidah Jawa, lidah Hono Coroko, maka nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi meleset jadi Syekh Subakir itu. Lidah susah orang Jawa. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir jadi Syekh Jumadil Kubro. Karena lidah Hono Coroko itu kan susah. Alhamdu keluarnya Alkamdu, ya hayu ya qayyum ya kayuku ya umu, Robbil alamin keluarnya Robbil ngalamin karena punyanya Mogo Botongo. Gak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Nah, makanya orang-orang ini datangkan Syekh Subakir ini ngadepi orang Bhairawa. Nah, orang Bhairawa akhirnya lari ke Banyuwangi sana, dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Nah, di sana diajar sama muridnya Syekh Subakir namanya Maulana Ishaq. Makamnya di Kemantren Lamongan itu. Akhirnya Menak Sembuyu nyerah, anaknya yang perempuan dikasihkan sama Mbak Ishaq. Lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri, makamnya Gresik. Maka orang Bhairawa hilang, lari ke Bali. Tapi lama-lama tumbuh lagi orang Bhairawa di Kediri, nyembah patung Totok Kerot di daerah Pagu Pamenang, tempat moksanya Joyoboyo. Diajar sama Sunan Bonang, akhirnya nyerah. Lah begitu nyerah, ya sudah, kamu muternya tetap gak apa-apa, laki perempuan, tapi jangan nudo pakai baju. Arak diganti teh, kopi atau air putih. Tumpeng karena itu halal nasi gak apa-apa. Ingkung manusia diganti ingkung pitik. Mantra Anggrogo Sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya kemudian ada Indonesia punya tradisi tumpengan. Itu yang dandani namanya Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang mengajarkan kepada Sunan Kalijogo muridnya untuk disebarkan di seluruh Jawa. Sunan Kalijogo mengajarkan pada muridnya namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng mengajarkan pada muridnya namanya Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo Surabaya sini. Mbah Benowo mengajarkan pada Mbah Abdul Rahman Pangeran Sambulasem, diajarkan kepada Mbah Jabar Tuban, diteruskan oleh muridnya namanya Mbah Sufyan Tuban, teruskan muridnya Mbah Abdul Halim Boyolali, punya murid Mbah Abdul Wahid Solo Tigo, punya murid namanya Mbah Khairon Purwodadi, punya murid Mbah Asy'ari Jombang. Nah itu Jombang lagi punya putra Kiai Hashim Asy'ari, maka pengikut Kiai Hashim Asy'ari tidak alergi sama tumpeng.
Bu, derek taklet nggih. Lek sing kula rumiyin dalemipun Pak Yai Gus Muafiq niku pundi? Niki? Oh niki. Oh mriki nggih. Nggih niki apa Pak Yai Muafiq? Oh lan jenengan sederekipun? Mboten tanggane. Oh tangga. Nggih nggih. Oh nggih nggih. Inilah Desa Ndadapan, Kecamatan Solokuro yang merupakan kampung masa kecil juga kampung kelahiran Gus Muafiq. Kali ini kita berada di Desa Ndadapan sisi utara, jadi sudah dekat dengan persawahan. Kamera ini kita putar ke kiri, itu adalah persawahan-persawahan. Nah, terus rumah orang tua atau saudara-saudara dari Gus Muafiq itu di sini. Jadi warung kopi ini dan beberapa rumah yang ada di sekitarnya itu masih famili semua. Terus kehidupan Gus Muafiq itu sebenarnya penuh dengan kesederhanaan, apa adanya. Jadi beliau dulunya adalah dibesarkan di pedesaan ini. Niki kan kula saking wastane penggemar Gus Muafiq kan jenengan jenengan parakan panjenengan kula Pahar. Pahar. Nggih, Pahar. Santrinipun Nggih. Pak Yai Gus Muafiq nggih. Leres, Oh leres. nggih. Lah kang Pak Muafiq menika daleme kang pundi? Nggih, asli ini kan mriki. Oh nggih. Iki teng minggir. Teng Yogyakarta. Sing mriki kang pundi nggih daleme nggih? Mriko saking mriko Oh, nggih nggih nggih. Lah menika kan kula namung sadermah damel konten pedesaan kampung halaman Gus Muafiq. tapi medale sing ratusan mriko. Oh, lek medal mriki mboten saged. Madhep mriko niki kan saking wingking. Oh, niki saking nggih. Dadi ratusan mriku mau nggih. Nggih. Oh, nggih nggih. Nggih sampun matur suwun nggih. Nggih monggo-monggo. Monggo-monggo. Selanjutnya, semoga konten video YouTube ini bermanfaat, sedikit banyak memberikan informasi juga edukasi, dan bila ada sesuatu yang kurang berkenan mohon maaf. Salam sehat untuk semua yang nonton, yang ditonton juga yang dibahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.